wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul Mukarramin, para alim, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas lahan nikmat taufik hidayah serta ya anahnya, sehingga kita semua pada saat hari ini, malam hari ini bisa sama-sama thalabul ilmi. Semoga apa yang kita niatkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita memulai kajian kitab Nasyaikhul Ibad ini, kita kirimkan Fatihah untuk guru-guru kita. Semoga menjadi wasilah lantaran ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala adina wa liknatan salihah wa la hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa khususan Syaikhul Qadir Jilani wa khususan mu'allif hadil kitab Syekh Nawawi Al-Bandani wa Syekhuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani wa jami' asl karam min madrasah Qudsiyah wa min Darul Ulum syai'ulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب أمن تذكر جيران بذي سلم مزت تدمعا جرى من مقلة بدمي يا رب سيدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Wa ta'kulul harama 'ala dhahri wa ta'kulud dida fi batni wa tahtalu 'ala dhahri wa tadullu fi batni ila akhirih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah SWT, jamaah salat maghrib. Alhamdulillah kita meluruskan kajian yang kemarin tentang teriakan bumi setiap hari yang kita injek. Itu bumi itu berteriak-teriak memanggil kita. Kemarin 10 sudah saya baca berapa kemarin? Kalau nggak salah antara 4-5. Dan ini anak saya barusan saya suruh ngambilin kitabnya malah ngambil terjemahannya, jadi kurang. Kalau terjemahannya itu nggak ada tafsirannya, jadi pure gitu, kurang srek gitu. Tapi nggak apa-apa dah, udah terlanjur. Saya suruh ngambil itu, kita ambil di buku 2 di atas, itu 2 mirip, bawa aja dua-duanya, bawa yang terjemahannya udah. Nggak apa-apa ya, yang penting intinya insya Allah sama. Wa ta'kulul haram, kalian memakan di atas punggungku al harama, makanan haram. Ala dhahri, atas punggungku, kalian makan di atas punggungku, kata bumi, makan makanan haram. Ini ya bagi yang tukang makan haram. Kita diancam enggak ya, kita supaya hati-hati supaya tidak makan haram. Wa ta'kuluka, dan memakan kepadamu apa adidani, belatung atau apa, cacing, fi batni, di dalam perutku. Kamu sekarang makan haram, besok di perutku gantian cacing yang memakanmu. Kemarin saya terangkan nih kayaknya nih. Wataktalu, dan sombong kalian dan sombong kamu, ala dhahri, di atas punggungku, watadullu fi batni, dan engkau akan dihinakan fi batni, di perutku. Kamu sekarang sombong di atas punggungku, sombong gaya. Ada yang sombong karena pangkatnya, ada yang sombong karena gagahnya, ada yang sombong karena hartanya, ada yang sombong karena gantengnya. Tapi kalau sombong karena miskinnya, ya itu enggak ada. Wah, sombong banget. Miskin sombong. Nah, sombong bukan karena miskin. Kalau orang miskin sombong, ya dia pura-pura kaya. Begitu. Orang miskin sombong karena kemiskinannya, ya enggak ada. Kalau orang miskin itu pasangannya bukan sombong. Apa, Pak? Pasangannya orang miskin apa? Sabar. Kalau orang miskin pasangannya sabar. Orang miskin sombong, ora pantes. Orang kaya sombong, pantes, Bu. Makanya malaikat itu lihat orang kaya gedek kalau mereka sombong. Gedek malaikat tuh. Benci gitu, benci banget lihat malaikat. Malaikat lihat orang kaya sombong itu benci. Tapi lebih benci lagi malaikat lihat orang miskin sombong. Orang kaya sombong petete yana sih dibanggain. Ada dibanggain. Rumah bagus, mobil ada, motor ada, tabungan ada, sombong. Masih malaikat gedek itu. Tapi lebih gedek lagi orang miskin sombong. Mau disombongin apanya coba? Tengil. Watamsi, dan kalian jalan itu semestinya hitopnya itu cuma satu orang, cuma aku maknain orang umum aja. Watamsi, dan kalian berjalan ala dhahri, atas punggungku. Kalian berjalan di atas punggungku. Watakou, dan akan, ini kan nggak ada, kalau nggak ada terjemahannya, nggak ada apa, nggak kitabnya itu kan,
agak susah. Wataqau dan jatuh kalian hazinan dalam kesusahan fi batni di dalam perutku. Kamu berjalan di atas punggungku, watamsi ala dhuhri, kalian berjalan di atas punggungku dengan sombong juga ini, tengil, kata Mas Yonyo, tengil. Tapi lihat nanti di perutku kalian akan hazinan susah. Susah. Di mana itu? Di perutnya bumi ya ketika kita dikubur. Oh, adanya apa di kuburan itu? Penyesalan. Sering saya katakan di kuburan itu adanya nyesel. Yang punya sangu dikitnya nyesel. Yang punya sangu banyak kurang. Udah banyak masih kurang. Apalagi yang nggak bawa bekal, wah lebih sedih lagi. Nggak bawa bekal, anak-anaknya nggak ditanamin akidah yang benar, di dunia dibiarin, nggak ditanamin agama, di akhirat kita sendirian, nggak ada yang nolong, ngarep-arep doa anaknya ternyata tidak ada yang mau doain. Setelah orang tuanya mati, udah dikubur, yang buat rebutan apa? Warisan. Wah, itu orang tuanya nangis itu di alam kubur. Ya Allah, anakku, bapakmu, mamamu di sini kesusahan kalian, eker-ekeran, rebutan warisan. Kakak sama adiknya nggak akur. Ada nggak kayak gitu kira-kira? Banyak, eker-ekeran. Kadang mohon maaf sama orang lain lebih akrab sama saudaranya jauh. Kenapa? Ya tadi karena rebutan warisan. Nah itu orang tuanya nangis itu Pak, merebes mili orang Jawa bilang. Nangis. Watamsi dan kalian berjalan fi nuri syamsi di bawah cahaya matahari wal qamari dan bulan wasiroji dan lampu-lampu. Kalian di dunia ini berjalan di bawah sinar matahari, malam di bawah sinar rembulan, di rumah ada lampu. Kalian berjalan di bumi di bawah matahari terang, malam bulan purnama terang, masuk rumah lampunya banyak terang. Wataqa'u fil dzulumati fi batni, dan kalian akan berada di kuburku, di dalam perutku, fil dzulumati, dalam kegelapan. Oh, kalian besok dikubur di rumahmu, di dalam perutku, dalam keadaan gelap gulita. Gimana enggak gelap gulita? Masuk, ini yang dohirnya aja, masuk. Udah masuk, dimasukin lagi ke liang landak ya, di liang landak, terus diadepin ke tanah. Udah gitu sebelum diuruk tanah apa itu namanya? Hah? Ya papan itu apa namanya Pak? Ya itu ditutup papan rapat. Udah gitu diuruk tanah. Bukan cuma diuruk tanah doang Pak, diinjek-injek. Diinjek-injek sekenceng-kencengnya itu, diinjek-injek. Nggak ada katanya suami istrinya meninggal halus-halus nginjeknya, enggak. Wah, suami istrinya meninggal, suaminya nginjeknya paling kenceng. Wah, diinjek-injek. Gimana nggak gelap gulita coba? Udah diinjek-injek atas. Kalau dikasih kembang, tinggal pulang, gelap gulita. Makanya yang nerangin kubur kita itu apa? Amal kita. Salah satunya kathiru qiraatil Qur'an, banyak membaca Al-Qur'an. Sering saya terangkan bahwa Al-Qur'an itu punya hak untuk dibaca, supaya besok menjadi penerang di alam kubur, jadi memberi syafaat di yaumil kiamah. Berapa Al-Quran dibaca itu dia bisa memberi haknya kepada kita itu
Besok ketika kita minta Quran, tolong dong Quran, Quran akan datang nolong kita. Kalau haknya dia di dunia ditepati, dipenuhi. Berapa? Menurut Imam Syafi'i 200 ayat per hari. Pak, sampean baca Al-Quran sehari berapa ayat? Berapa ayat yang diminta Al-Quran itu? 200 ayat, kata Imam Syafi'i. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani lebih tinggi lagi, 300 ayat. Nah itu ntar kalau kita baca ayat sampai 200 ayat, kita minta tolong, Al-Quran datang tuh ke kita. Oh ya, aku tolongin. Malaikat bukan nakir, man rabbuka, jangan tanya deh ya. Aku yang jaga, gitu. Kalau mau dikepuk, ditangkis sama Al-Qur'annya. Loh, setiap satu Al-Qur'an, huruf Al-Qur'an itu ada kodamnya. Setiap huruf Al-Qur'an itu ada kodamnya. Ya itu yang akan melindungi kita. Makanya baca Al-Qur'an kalau ada waktu, perbanyak. Jangan ngebut-ngebutan Al-Qur'an cuma di bulan puasa. Di bulan puasa sehari bisa 1,5 juz, bisa 2 juz. Di luar Al-Quran nggak pernah disentuh. Di luar Ramadan jarang disentuh. Sentuh itu, minta haknya di Al-Quran. Ya umpama ini aku nggak baca nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi besok ketika kita minta tolong Al-Quran muniron, menjadi cahaya penerang, Al-Qurannya juga gogah. Lampian nontonnya orang gelem apa nyentuh aku, gogah gitu loh bahasanya, gogah aku juga gitu. Makanya sentuh Al-Quran, baca Al-Quran kan nggak ngerti maknanya, percuma, kata siapa. Membaca Al-Quran dalam kitab Duratun Nasihin, ya, membaca Al-Quran ketika kita tidak punya wudhu, rujukannya mana? Kitab Duratun Nasihin. Nggak punya wudhu nih, kita baca Al-Quran, itu satu hurufnya 10 kebaikan, itu tanpa wudhu. Bacanya Quran apa? Ya bisa pakai apa namanya, handphone atau Quran terjemahan, itu tanpa wudhu kan nggak apa-apa. Itu satu huruf asratu hasanatin, 10 kebaikan. Kalau dalam keadaan wudhu, nah kita wudhu, mau baca Quran wudhu dulu, apalagi ditambah gosok gigi. Salah satu adabnya mau baca Quran tuh gosok gigi juga. Nah, wudhu lah kita. Wudhu itu pahalanya 50 kebaikan. Satu huruf tuh Pak. Jadi kita membacakan dengan wudhu itu berapa kali lipat tuh berarti? 5 kali lipat ya, dibanding 10 ya. 5 kali lipat kita. Kalau kita membaca Quran dengan wudhu itu 50 kali lipat kebaikannya. Satu huruf itu. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf itu Pak? Banyak itu. Bismillah doang. Itu sekali 50. Terus kalau ayat Al-Quran itu dibaca ketika mendirikan sholat. Pas sholat itu Pak, kita ngimamin. Kali-kali baca, kadang saya ngaling-ngaling baca yang agak panjang itu, kepingin berlipat-lipat itu. Satu harokatnya itu 100 kali lipat. Jadi ketika dalam sholat, ketika di luar sholat dalam keadaan wudhu, ketika di luar sholat dalam keadaan nggak wudhu, itu ada tingkatannya beda-beda. Nggak wudhu 10, wudhu 50, dibuat baca di dalam sholat 100. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Oh itu qul, kopnya kali 100, L-nya kali 100. Banyak Pak. Lah, hitung sendiri tiap hari baca berapa itu. Itu insya Allah akan nolong kita. Munisan, dikuburnya munisan, muniron, wa munisan wa safian yaumal qiyamah. Oh, besok di yaumil qiyamah dia akan bentengin kita tuh, jadi bodyguard kita Al-Qur'annya. Akan nolongin kita. Orang mau malaikat mau ngeret, tata dulu deh.
dia dulu baca Al-Quran. Apalagi mohon maaf tuh, sampai hafal, banyak hafal surat-surat Al-Quran. Wow. Makanya orang-orang yang hafid Quran, yang hafal Quran beneran itu dan bisa menjaganya, itu diriwayatkan mereka matinya tidak busuk, Pak. Yang hafid Quran ya. Orang yang salah satunya orang yang hafid Quran dan bisa menjaganya. Insya Allah mayatnya tidak busuk karena kodamnya Al-Quran banyak di situ beribu-ribu. Kalian berjalan di atas punggungku dengan sinar matahari, sinar bulan, lampu, tapi ingat kalian di punggungku dalam keadaan gelap gulita. Watamsi, dan kalian berjalan alal mujami'i, kumpul dengan orang banyak. Maksudnya gini-gini Pak, kita ngumpul-ngumpul nih. Kamu di punggungku sering ngeriung-ngeriung orang banyak, ngeriung macam-macam dah, membahas masalah apa aja. Kadang membahas agama, kadang banyak membahas dunia, kadang ngomong ngalor ngidur yang nggak jelas. Ya ala dohri, di atas punggungku, watakou, dan kalian akan berada di dalam perutku, wahidan fi batni, kamu akan berada sendirian di dalam perutku. Sendirian kita besok. Kita ini kan ngumpul nih orang banyak nih. Besok di kuburan sendiri-sendiri, nggak ketemu Pak, walaupun kita kuburannya ditempel nih jejeran Pak, nggak kedor-kedor Pak Cimanto, inget aku nggak ada. Besok yang memisahkan dia itu amal. Kita dijeder ini ngomong Pak Kasino, saya Irwan, Pak RW, jejer ketok-ketokan, tek lagi ngapain? Nggak ada. Besok itu alamnya di sana, alam kubur berdasarkan tingkat amaliyah kita. Tingkat amaliyah kita. Mohon maaf nih, yang dimakamin di mana Pak? Yang mahal itu? Hah? Kan ada makam yang mahal itu. Wah, Sandiago, nah, itu belum tentu besok di akhirat mulia makamnya bagus. Belum tentu. Kita di kampung belakang boleh dibilang gratis lah. Mereka yang bayar miliaran, besok di alam kubur ya belum tentu. Malah mungkin dia berat karena simpanannya di dunia banyak. Belum tentu. Jangan kecil hati dah, kalau udah di hadapan Allah jangan kecil hati. Kita mengandalkan apa? Iman dan takwa. Yang penting kita bangun ini di dunia, ketika roh kita masih ada, kita gunakan sebaik mungkin untuk beramal. Sudah dimaksimalkan dah, maksimalkan. Jangan dibalik, mumpung masih hidup, maksiatnya dibanyakin, iya salah. Mumpung masih hidup, amalnya dibanyakin. Innallaha la yuhibbul farihin. Ini penjelasannya gini, makanya kalau nggak bawa kitabnya aku rada pusing. Sesungguhnya Allah la yuhibbu, itu tidak cinta siapa Allah al-farhina, kepada orang-orang yang bergembira dalam kelacutan, seneng-seneng tapi kelacut itu lacet perbuatan maksiat. Nah, itu Allah nggak suka. Innallaha la yuhibbul farihin. Ini hadisnya yang lain yang menjelaskan tentang sombong. Wa iyyaka wa isbalul izar. Hendaklah kamu takut dengan memanjangkan sarung. Sarung pakai sarung itu jangan sampai digeret-geret. Kengsreh sampai nyapu jalan. Karena apa? Di zaman dulu tandanya orang sombong itu kalau pakai baju ngengsreh. Ini seperti intinya di hadis lain ya. Ini kalau di hadis ini dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Nawawi yang dipakai itu. Tapi di hadis lain itu intinya di kesombongan. Wa iyyaka wa isbalul izar fa inna isbalal izari minal makhilati. Karena sesungguhnya gelengser-gelengserkan sarung atau kain itu minal makhilati, sebagian dari sombong. Ya zaman dulu itu kesombongannya gitu. Seperti intinya ada di mana di sombongnya itu. Sombong itu intinya. Sekarang kalau pakai, mohon maaf nih, pakai cingkrang,
Tapi niatnya sombong, dosa enggak? Dosa. Dicingkrangin, tapi niatnya ada rasa sombong. Nih sunnah yang paling bener gitu. Ya lo nggak ngerti hadis umpama nih, niatnya sombong, kuyala, ya tetap aja dosa. Kenapa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithlu dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata man kana, siapa orangnya fi qalbihi, di dalam hatinya itu mislu dzarratin minal kibri, ada kesombongan walaupun seberat biji sawi, kecil banget, ada sombong kecil, Allah tetap nggak suka. Maksudnya gitu loh, Allah gedek kalau lihat orang sombong. Kenapa? Kenapa Allah paling gedek lihat orang sombong, Pak? Bu, kenapa Allah gedek kalau lihat orang sombong? Karena sombong itu miliknya Allah. Kata Allah itu al-kibriya'u ridai. Sombong itu pakaianku, ridaku, ridak yang dikelewer itu, ridaku. Kalau kamu ikut-ikut sombong berarti kamu ngerebut pakaianku. Allah nggak suka. Karena yang punya sifat sombong, yang boleh punya sifat sombong itu cuma satu. Allah toktil. Ahrotil. Kenapa Allah sombong? Ya Allah punya segala-galanya. Masa Allah sopan santun, rendah hati. Oh, Allah maha kok. Oh, nggak apa-apa. Kalau Allah rendah hati bilang, aku nggak punya apa-apa ya, yang punya kamu ya salah. Aku nih pemilik semuanya. Aku tuh raja di raja, kata Allah. Nggak apa-apa, memang benar. Siapa yang mau nyaingin Allah? Nabi, pernah dengar kan? Nabi Sulaiman yang kaya raya, mungkin kalau dibandingkan sekarang orang terkaya di dunia masih kaya Nabi Sulaiman. Raja di dunia, ini raja di dunia. Nabi Sulaiman tuh pernah, bukan sombong, pernah meminta izin kepada Allah. Ya Rob, saya minta izin, mohon. Saya mohon kepadamu, beri kesempatan saya memberi makan makhlukmu 1 tahun. Memberi makan makhlukmu 1 tahun. Udah ya Allah 1 tahun aja. Kata Allah, 1 tahun Sulaiman. Iya ya Allah, benar 1 tahun. Iya, enggak akan kuat. Enggak akan kuat. Ya udahlah ya Allah, kalau gitu saya mau memberi makan makhlukmu 1 bulan. Kata Allah, 1 bulan Sulaiman. Iya, 1 bulan. Enggak akan kuat kamu, enggak akan bisa. Ya udahlah ya Allah, turun lagi 1 minggu. 1 minggu masih enggak kuat juga. Kata Allah, enggak kuat. Ya udahlah ya Allah, sehari aja dah. Ya udah, kasih dah. Saya kasih kamu kesempatan ngasih makan sehari. Kamu mau milih makhluk darat apa makhluk air? Kata Nabi Sulaiman, ya saya minta makhluk air aja. Ya udah. Dibikinin tuh makanan sebanyak-banyaknya dibawa ke pinggir pantai. Allah cuma ngirim 1 ikan, Pak. 1 ikan itu makanan sebanyak-banyaknya itu habis. Udah gitu ngomong lagi ikannya sambil glogen. Masih ada lagi enggak? Ini sudah habis. Aku masih lapar, Sulaiman. Itu baru 1 ikan tuh. Nabi Sulaiman langsung sujud itu. Ya Rob, Maha Kuasa Engkau. Lah itu 1 makhluk aja makan makanan segitu masih kurang kenyang. Ini setiap makhluk Allah dari yang kecil yang namanya tengu. Ngerti tengu, Pak? Tengu itu kalau gigit, senengannya tuh gigit di anunya laki-laki, bukan ketek, Pak. Biji. Oh, itu gatalnya luar biasa itu waktu kecil tuh. Oh, itu segede tengu sampai segede alaihim tadi ikan, semuanya tiap hari makan. Coba bayangin, gimana Allah nggak boleh punya sifat sombong? Boleh. Allah yang berhak punya sifat sombong. Semuanya dijamin. Baik yang di lautan, baik yang di daratan, baik yang terbang, semuanya dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf nih, kayak sekarang nih kan mana Pak yang diserang Israel? Palestina, kekurangan air, kekurangan. Tetap aja ketika dia masih hidup mesti dikasih rezeki. Ya nggak tahu ukurannya gede kecilnya, tetap
dikasih rezeki. Enggak mungkin bilang enggak, mesti dikasih rezeki. Cuman kadarnya beda, kualitasnya beda, volumenya beda. Kalau Mas Eko sepiring munjung, nah dia mungkin seperempat piring adanya, ya bisa jadi dibagi-bagi. Itu kadarnya beda, tapi tetap insya Allah dikasih rezeki. Makanya selagi kita masih hidup, mesti masih dikasih rezeki. Itu yakin kita. Wala yuhibbullahu wa ini mra'atun sat wala yuhibbuhallahu, maka Allah tidak cinta, tidak senang sama orang yang khayala tadi, orang yang sombong. Wa ini mru'un satamaka wa ayyaraka bi amrin fahuwa fika falatughayyiruhu bi amrin. Kalau ada seseorang yang menghinamu, ngejek-ngejek kamu, merendahkan kamu, maka kamu jangan membalasnya. Ini Pak, ini susah nih. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Dasar lo miskin tengil gitu, ketemu gitu. Kita balas nggak Pak? Hah? Balas pasti. Nggak mungkin Pak Jimanto dibilang, alhamdulillah, matur nuwun nggih. Gak mungkin. Ini kata baginda Rasul, kamu kalau diejek-ejek, direndahkan, dipisui, jangan membalas dengan memisui lagi. Susah Pak. Pak Abu bisa, tapi mukanya ditekuk sama aja. Ini susah nih Pak. Susah diejek-ejek. Padahal fakta, tapi kita marah Pak. Rohim, iteng, jelek, gembrot, tetap aja marah Pak digituin. Mang item beneran. Perutnya buncit, memang iya. Tapi ketika dikatain orang gitu marah. Harusnya kan terima kasih ya. Terima kasih kamu telah bersedekah kepada saya sehingga dosa saya dikurangi gitu. Enggak, mesti marah. Saya punya guru namanya Pak Kiai Nur Hamid. Nur Hamid itu kalau diledek, dia ngeledek tapi balikinya sebaliknya. Dia kan gendut dulu ya waktu masih mudanya. Hamid gendut, banyak makan lo gitu. Yang ngedek itu kebetulan kurus. Dibalik, yo lo kerempeng, kurang makan gitu balik. Kata dia bilang, balikin nggak boleh, lah kan satu-satu. Jadi apa namanya, diledek itu jangan cepat marah. Jangan cepat marah. Kita kan yang jadi berantem itu kita dibully, balasnya lebih kejem. Kita balas, dikatain gitu, balasnya 1000 kali kita. Yang mohon maaf, bonbin aja sampai disebut itu yang jadi berantem. Tapi memang susah. Ngomong mah gampang. Kenapa kalau kita tidak bisa membalas mereka dengan ejekan? Karena pahalanya akan kembali kepada kita, sedangkan dosanya kembali kepada yang ledek. Nah, itu. Tapi ada mohon maaf nih, di agama sebelah itu, ketika engkau ditampar pipi kananmu, maka berikanlah pipi kirimu. Ada ya Pak? Ada. Tapi kalau ditampar beneran nggak mungkin. Nih gitu. Nggak mungkin. Mesti rata ini hukum insaniah ya, hukum manusia. Kalau diledek mesti bales ngeledek, ditapok mesti bales napok. Itu hukum insaniah, itu hukum manusia itu. Wal maqalatu, kita lanjutkan. Mungkin ada yang perlu dibahas. Berapa menit lagi Pak? Beda ini depan sama depan. Ya apa? Mas, monggo. Kaitannya dengan marufik saya. Itu
bisa lebih dari 10 kali apa lebih dari satu lah itu di agenda mereka ada tidak bagaimana penampilan sebenarnya kalau misalnya kalau kita tidak ada contohnya kayak orang itu adalah orang lain tuh yang mana kalau dia itu gimana. Terima kasih. Wa sholatul janazati fardu kifayatin. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa sih? Fardu kifayah itu apabila ada di kampung ini yang meninggal, salah satu aja yang nyolatin, maka kewajibannya gugur semua. Enggak jamaah, satu aja nyolatin, gugur semua kewajibannya. Kalau sekarang karena banyaknya jamaah, masjid tidak muat, ya. Terus bagaimana kalau sholatnya itu bergantian, yang satu shift udah selesai ganti maju lagi, sangat-sangat boleh. Bukan boleh lagi, sangat-sangat boleh. Karena itu salah satu luar biasanya orang itu, sehingga orang yang nyolati berbondong-bondong. Pernahkah saya alami kemarin cerita sama Pak Kasno, saya pernah mengalami guru saya, Mbah Arwani, yang punya pesantren Mambaul Ulum Kudus. Gurunya guru-guru Kudus, termasuk gurunya guruku. Itu Mbah Arwani itu ketika wafat, itu yang nyolatin kayak lautan itu. Ke lautan orang, habis satu masuk terus itu nggak berhenti-berhenti. Sehingga saking banyak yang nyolatin, ketika sudah anggap aja udah selesai nih, udah selesai, mayatnya mau dibawa ke kubur udah nggak digotong lagi karena kepengen semuanya khidmah. Jadi jalan itu kerendahannya jalan itu sampai kuburan saking banyaknya orang itu over udah saking jalannya banyaknya orang. Terus bagaimana Mas ya? Bagaimana dengan sholat gaib? Sholat gaib itu sangat-sangat diperbolehkan. Di Masjidil Haram itu setiap waktu sholat apapun mesti ditutup dengan sholat gaib, ya Pak Toyo. Jadi di Masjidil Haram itu kalau kita udah sholat nih fardu, udah langsung sholat lagi, namanya ya itu sholat gaib. Sholat gaib itu mereka menyolatin siapa? Yang menyolatin saudara-saudara muslim yang mati saat itu, di hari itu disolatin. Nggak disebutin, nggak ditakyin. Jadi sholat itu nggak usah disebut, nggak ditakyin orangnya nggak apa-apa, nggak dijelasin. Usolli ala hadzal mayyiti yonobin, nggak usah. Mayit aja. Umpama nggak ada sholat mayit ditakyin nggak usah. Makanya sebab ala hadhil mayyiti, kalau perempuan ala hadhil mayyitati, udah itu udah gitu, udah mau goib kek mau dohir kek sama aja. Cuma bedanya apa? Kalau goib itu mayatnya nggak kelihatan. Nah, kalau yang dohir ini kita sering lakukan itu kan kita lihat di depan kita. Makanya ala hadihil, kalau perempuan mayyitati fardhu kifayatin mustaqbilal kiblati, kalau imam ya imaman, kalau makmuman lillahi ta'ala. Habis itu baca apa? Ya perlu saya ingatkan, habis Allahu Akbar baca Fatihatul Kitab, baca Fatihah. Udah nggak usah tambahin, baca Fatihah imamnya nambahin surat yang panjang lagi. Ya kan, wasiqol ladzi makmumnya ini wah banget. Udah Fatihah, habis Fatihah Allahu Akbar baca sholawat. Sholawat yang sedang kalau saya baca jujur aja, saya sering baca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid. Tapi jangan lupa fil alamina innaka hamidum majid kayak tahiyat langsung salam. Diomeli macam nah, takutnya kalau sampean salam yang protes bukan makmum, mayitnya belum lengkap. Kaitannya dengan kesaksian yang dia ada MC sama itu kan
itu betul baik-baik. Kan ini kan pertama kali ya. Ulang sholat kembali itu ada nggak seperti itu? Dan wajib nggak? Oh enggak, wajib kagak. Wajib kagak. Tapi itu satu kebaikan. Supaya apa? Besok ketika si mayit ini dipersaksikan di hadapan Allah, besok dia punya bukti. Dulu waktu di dunia, ketika saya mau dikubur, tetangga-tetangga saya bilang baik. Gitu. Tetangga saya bilang baik. Gitu. Kalau nggak percaya, ya lihat aja kan ada CCTV. Iya, lah saya pernah tanya Mas Yono sama guru saya namanya Kiai Zainul Rafiq almarhum. Itu kan perbuatannya orang kan banyak jeleknya Kiai. Kadang nggak sholat, kadang juga miswin orang gitu. Tapi di dalam hidupnya kan mesti ada sisi baiknya. Saya yakin nggak mungkin jelek semua dari lahir sampai mati. Ya kamu saksikan yang pas lihat kamu dia baik aja. Ngerti nggak maksud saya? Pernah dia baik, nolongin bocah mungkin, ngasih permen bocah kali, ya itu kan kebaikan. Udah, atau pernah sekali-kali dorong motormu, itu kebaikan. Udah itu aja jadi saksi gitu, nggak apa-apa. Itu jadi saksi. Jadi besok kita buktikan. Tapi bukan wajib. Kalau ada yang menentang, ya kamu nggak nyaksiin juga nggak apa-apa, bukan pak, nggak wajib, nggak masalah. Cuman itu tradisi yang baik diajarin para ulama. Supaya besok si mayit ini di alam kubur tuh kalau dipersaksikan waktu di dunia ada yang ngomong saya baik ya Allah, ada. Wah kamu perbuatannya malaikat gitu banyak buruknya, tapi tetangga saya bilang baik. Masih lumayan itu. Gitu. Seperti mau ada cerita itu Ibu Nasa ceritakan dulu, cuman waktunya sudah habis. Ya kan? Hah? 3 menit lagi. Nah, ya ada cerita dulu. Ya Pak D saya yang cerita itu, Pak D Mahali almarhum. Jadi pernah saya ceritain juga di pengajian ini. Jadi ada orang bajingan bentengek lagi. Wah dia pas mau sakit itu dikasih insap oleh Allah, sakit parah nih. Wah dia kasih insap sama Allah, dipanggil ke tetangganya. Tetangganya panggil, kamu mau nggak saya kasih tanah? Iya maulah, itu halal tuh warisan orang tua saya. Iya. Ntar kalau saya mati, tetangganya 2 ini dipanggil, ini berdua, tuh ada tanah tuh, ntar dibagi 2 ya. Tapi ada satu syarat apa? Kalau pas saya mati, disaksikan di masjid, ya kan, disolatin atau sholatin disaksikan. Kalau orang lain pada diem aja, dia ngasihin, kamu bilang baik, gitu aja. Ya, mau aja kan. Ntar saya kasih rumah, saya kasih tanah itu, tanah buat kamu. Bener Pak, ternyata sakitnya itu sakit yang mendekati sakaratul mau mati benar, mati nih. Ketika mati dipersaksikan sama Pak RW, apakah Fulan bin Fulan ini orang baik? Yang lainnya kan nggak berani saksi, pada berdiam mau balik, kok banyak jeleknya. Si orang tua itu langsung nyerotok, baik. Asal apakah orang ini baik? Udah disaksiin, malah ke kuburan, ceritanya gitu. Sampai di kuburan, dikubur ya nih si orang ini, malaikat menanyain man robuka waman nabiyuka, ditanya itu urut tuh. Jawabannya apa? Pak malaikat, kenapa sih nanya manmen mulu? Itu tetangga saya yang 2 aja bilang baik-baik, mosok nanya terus. Itu dikasih hidayah Allah pas mendekati mati. Itu menurut Pak Desa ini cerita nih, Pak Desa cerita. Itu kan Pak Desa katanya, ya udah kalau karena umatal ars tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Gara-gara saksi 2 orang tadi bilang baik. Makanya itu penting. Kita saksikan orang baik. Ya kalau nggak percaya dengan cerita itu ya nggak apa-apa, itu cerita. Yang ngarang, yang dapat cerita itu saya dari Pak Desa itu, Pak D Mahali almarhum. Nah, itu cerita tapi inspirasi buat kita bahwa menyaksikan orang meninggal itu nggak apa-apa. Intinya kita lihat keseharian asal masih ada baiknya udah anggap aja baik dah. Pernah nyolong ya namanya orang pernah khilaf gitu aja. Pernah godain cewek namanya orang pernah lah gitu. Udah nggak usah panjang-panjang. Demikianlah dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Pada intinya marilah kita selalu sama-sama meningkatkan mutu kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT untuk bekal kita besok menghadap Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.